Ada nggak teknik khusus buat buka kipas, tutup kipas gitu? Ada. Coba deh ngajarin. Teman-teman mungkin coba DPP penasaran, termasuk aku sih penasaran. Kan kalau yang kiri itu kan susah ya. Banyak yang susah kan, kalau kanan kan biasa gitu. Kalau kiri kan ya. Oke. Kalau yang nggak bisa kan susah, cuma segini, ada yang segini. Jadi kayak susah langsung tutup. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini karena temanya kemarin Banyuwangi habis ngadain festival budaya Gandrung Sewu. Kali ini bintang tamu kita adalah yang kemarin ikut di acara Gandrung Sewu. Ini dia Kak Airin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Oke, Kak Airin kemarin kan ikut kegiatan Gandrung Sewu di Banyuwangi. Ikut. Gimana perasaannya? Rasanya campur aduk Kak, ada sedih, bahagia, seneng gitu. Sedih kenapa? Kok sedih? Sedihnya itu kemarin waktu latihan gabungan pertama, Sanggaran itu terakhir datangnya. Iya, terlambat. Kenapa? Karena ada kendala. Kendala kendaraan, terus habis itu alhamdulillah dari sananya itu masih nerima gitu. Masih diikutin buat gabungan latihan itu. Terus kemarin, berarti ceritanya mewakili dari Pesanggaran. SMA Pesanggaran atau dari Kecamatan Pesanggaran? Dari Kecamatan Pesanggaran. Oh, sekarang nggak mewakili sekolah ya, dari kecamatan ya? Ya, sekolah, terus habis itu mewakili Pesanggaran juga, kecamatan. Oh, berapa orang yang dari Pesanggaran? Dari Pesanggaran tuh kemarin 36 anak. Wow. SD, SMP, sama SMA, sama SMK. SD juga diikutin? Ikut. Yuh, masa? Tapi bukan yang nari gandrungnya kan? Yang fragmen kecil-kecil. Oh gitu. Jadi emang Gandrung Sewu itu dari tingkat SD sampai SMA dilibatkan ya? Iya. Ini pertama kali atau yang kesekian kali seorang Airin ikut? Sekian kalinya. Waduh, ini berarti kayak pengalamannya terkait seni ini udah banyak banget. Saatnya kita ulik-ulik terkait itu. Sejak kapan mulai berpartisipasi? Kelas berapa? Partisipasi Gandrung Sewu narinya gitu. Ke Gandrung Sewunya? Ke Gandrung Sewu itu dari tahun 2017. Oke, itu SMP berarti ya? SD. SD? SD, terus habis itu SMP-nya break karena pandemi. Pondok. Iya. Oke, habis itu kemarin itu yang ikut. Apa sih sebuah kerasa atau hal yang membuat seorang Airin tertarik untuk ikut partisipasi gitu loh? Seru, ada kenal sama teman-teman baru. Gak selalu harus kecamatan, kan banyak kecamatan. Terus ditempukin dari satu, terus habis itu kan dipecah, terus habis itu kan ketemu sama teman-teman baru, kenalan gitu. Apakah ada darah seni dari keluarga yang membuat Airin dari SD udah berkecimpung? Alhamdulillah ada. Siapa atau ayah? Dari Ibu seorang penari dulu. Oke, penari profesional gitu ya. Punya sanggar tari atau? Alhamdulillah. Oh, pantesan. Sanggar tarinya apa? Mungkin bisa kita bantu expose nih. Dari Kromosona Budaya Bangurjo. Bangurjo. Oh, berarti sama dari Bangurjo ini? Iya. Oke, terima kasih banget udah datang ke podcast Suara DBP loh ya. Kalau ngomongin tari nih, kan Airin memang dari keluarga, udah punya darah terkait seni. Yang membuat Airin mau untuk meneruskan dari profesi ibu sampai Airin ikut itu apa yang membuat Airin tertarik terkait seni itu? Itu mau kayak menunjukkan bahwa Airin tuh bisa kayak ibu. Oke. Terus sama kayak pengen kuliah di negeri tari, seni tari UNY. Oke. Emang pengen ngembangkan terkait tari ya? Pengen banget. Penasaran mungkin teman-teman ini. Sejak kecil itu gimana sih cara seorang ibu yang backgroundnya seni mengajarkan ke anaknya terkait tari? Apakah langsung diajarin nari gitu atau diajak waktu ada acara? Diajarin nari sedikit, terus habis itu dimasukkan ke sanggar tari. Kebetulan yang punya sanggar tari itu temennya ibu. Dimasukin ke sanggar tari, terus habis itu diolah ibunya, terus habis itu alhamdulillah sekarang jadi segini. Jadi latihan nari itu ada ini ya, ada kayak step by stepnya, treatmentnya, tahap-tahapannya gitu ya? Iya.
Banyak gak teman-teman Airin yang ikut juga? Banyak, alhamdulillah banyak. Kayak kemarin yang ikut Gandrung Sewu dari Pesanggaran, terutama dari sekolah itu ada 12 anak. Oke. Dan dari Sanggar Tari juga banyak. Terus itu. Kalau yang teman-teman di sekolah itu ada kan ekstra tarinya? Alhamdulillah ada. Airin juga ikut? Ikut. Apa yang membuat Airin, kan di rumah udah punya sanggar nih, ke sekolah ikut gitu loh? Iya, kayak apa sih? Di sekolah itu pengen mencari kayak lomba piala gitu loh, sertifikat pengalaman. Oke. Di sekolah kan nggak hanya di Sanggar Tari saja. Di sekolah kan juga butuh gitu buat jenjang selanjutnya. Nah, kalau ngomongin Gandrung Sewu nih, aku tadi udah sedikit nyari info. Kita bahas terkait Gandrung Sewu sedikit ya. Aku tadi ngutip dari ini antaranews.com. Festival Gandrung Sewu Banyuwangi pukau ribuan penonton. Emang banyak yang nonton ya? Alhamdulillah banyak banget. Masa? Kan soalnya sudah break 2 tahun. Pandemi. Terus ada lagi penarinya itu sampai kalah sama penonton. Banyak banget. Ayah ibu pasti ikut dong. Alhamdulillah ikut. Oke. Jadi tapi aku ini kemarin tuh kita nonton ini ya streaming ya. Kita nggak bisa hadir. Kita nonton streaming kemarin. Tapi memang bagus banget. Oke, dari sedikit apa aja ya. Pertunjukan tari kolosal Festival Gandrung Sewu dibawakan oleh 1.284 orang penari dari anak-anak hingga orang dewasa. Beneran tuh? Serius? Wih. Ini gimana? Aku nggak bisa bayangin ya. Gimana sih cara latihannya? Ini ngomongin prosesi pra-acara ya. 1.284 itu setiap hari latihan atau gimana? Enggak, kalau pertama itu diadakan pemilihan seleksi. Oke. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Terus habis seleksi latihan per kecamatan. Oke. Ya, pelatihan per kecamatan. Terus alhamdulillah kemarin tuh ada acara workshop. Workshop itu cuma diambil beberapa anak untuk dilatih terus habis kecamatan gitu. Oh, jadi latihannya emang dari tingkat kecamatan dulu. Ya. Nanti habis itu lah ke Banyuwanginya. Mulai kapan ya? 13 September kalau enggak. Hampir seminggu. Iya, seminggu sebelum. Oke. Ya. Itu udah cukup buat ngompakin sebanyak orang itu. Alhamdulillah cukup. Wah, itu keren banget. Seminggu sekali itu latihannya, latihan gabungannya seminggu sekali. Jadi kayak rutet banget. Di BUM sana atau di mana? Di Stadion Diponegoro. Oh, di stadion. Oke. Terus ini acaranya kan dimulai sore. Nah, itu prepare-nya dari jam berapa? Kalau dari kecamatan saya itu prepare-nya jam 3 pagi. Jam 3 subuh? Iya. Wow, Jam 3 pagi itu make up. Terus make up dari sini, dari make up-nya? Make up-nya di sana? Iya, make up. Terus habis itu prepare pakai kostum. Terus jam 12 itu kumpul di Gedung Wanita depannya Taman Belambangan. Terus habis itu ke Pantai BUM, terus di situ nunggu sampai sore baru mulai. Oh my god, ternyata seperti ini ya. Di balik layar teman-teman. Wow, dari jam 3 pagi. Wah, luar biasa. Ini turut hadir menyaksikan ini kemarin banyak ya, kayak Pak Abdullah Azwaranas juga ikut, dari kementerian banyak yang ikut. Kalau ngomongin kegiatan seperti ini, apa sih yang membuat teman-teman kayak Airin itu bangga gitu loh menjadi bagian dari peserta Gandrung Sewu? Bangganya itu ya itu tadi bisa kenal sama teman-teman baru, ngangkat budaya Banyuwangi ya gitu. Terus kayak kenal sama pelatih baru gitu. Oke, tapi kemarin ketika kan Airin backgroundnya udah pernah ikut, artinya dengan orang-orang mungkin dengan senior-seniornya udah nggak asing dong. Kemarin tuh seniornya kayaknya baru deh. Oh, baru semua? Iya. Oh gitu. Pelatihnya jadi ya adaptasi lagi. Tapi bukan suatu yang sulit ya? Enggak. Kemudian apa lagi nih? Jadi kurang lebih seperti itu sih. Banyak warung UMKM yang bergeliat karena Gandrung Sewu gitu. Itu memang event tahunan ya? Iya sih, event tahunan. Kalau yang di luar itu ada nggak kayak kegiatan tapi terkait seni itu yang Airin ikutin?
selain festival Gandrung Sewu? Banyak, kayak contohnya lomba-lomba gitu. Nah, kalau ngomongin lomba, aku kemarin kepoin IG-mu. Itu gimana ceritanya? Ada beberapa sih yang ini loh yang di arsip ceritamu yang dapat pial. Ini lomba atau? Itu event BCW, event festival gitu, Banyuwangi Culture Every Week. Oh, ikut Setiap juga. kecamatan ada. Di Banyuwangi sana. Di setiap kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Oh, kayak karnaval gitu lah, bukan? Bukan. Kayak festival tapi setiap kecamatan dapat giliran gitu. Ngadain. Iya. Oke. Dan ini pesertanya per sekolah atau satu kecamatan diwakili? Satu kecamatan Diwakili beberapa sekolah gitu ya pesertanya ya. Nah, kalau kopi yang juara kemarin loh. Sorry. Gimana kemarin yang dapat piala? Ini nih, kalau nih. Oh, itu ikut sanggar tari. Ini kompetisi sanggar tari. Bukan, kompetisinya di Jember Town Square. Itu alhamdulillah mendapat juara 2. Berarti Airin mewakili sanggar tari mamanya. Temennya. Itu punya temannya mamanya. Iya. Oke, ini teman-teman termasuk aku sendiri penasaran sih, artinya kalau tari itu yang dinilai itu dari segi apanya sih? Segi kekompakannya. Kayak dance gitu ya? Iya. Kekompakan. Terus pola lantai, kostum, sama raut wajah. Oke, jadi mungkin nanti teman-teman sobat DPP yang pengen kepo terkait ini yang tak bahas ini, silakan dicek, di follow IG-nya Airin, nanti cantumin di deskripsi, boleh nggak sih? Boleh. Boleh nanti ya. Jadi kayaknya seru, soalnya Airin ini emang titisan keluarga seni sih. Kalau yang ini kemarin itu lomba festival di Tegal Timo. Untuk lomba tari juga. Tingkat apa umum atau? Ada SD, SMP sama umum. Ini Airin dengan tim atau sendiri? Dengan tim. Apa yang membedakan lomba kompetisi sendiri kok solo sama yang bertim? Kalau bertim kan nilainya itu kan nilainya itu nggak dari dirinya sendiri, kompakannya juga. Oke. Gitu. Kalau solo itu kan wah itu dia kesit gini. Oke. Dan kalau menurut Airin lebih sulit yang mana? Artinya membangun kekompakan itu lebih sulit yang tim dong? Atau yang Oke. Itu harus, kalau yang kemarin contohnya kita bahas ini prepare-nya butuh berapa lama? Itu make up-nya itu mulai subuh juga. Oh my god. Jam 4, acaranya jam 10. Kalau latihannya berapa bulan? Ini teman satu sekolah atau satu sanggar ya? Oh, berarti di sanggar itu setiap seminggu sekali atau? Ya, seminggu 2 kali. Oke, latihannya di sanggar itu ya. Iya. Soalnya gimana? Itu nggak ada niatan mau lomba. Terus lomba kok nggak ada niatan sih? Soalnya dikasih tahu besok ikut lomba ini gitu. Besok sebelumnya itu dikasih tahu. Satu hari sebelumnya. Iya. Dikasih tahu besok ikut lomba ini. Gitu. Lah terus yang ditampilkan ini tari Jawa. Oh, Jaripah. Iya. Itu Banyuwangi ya? Iya. Oke, mungkin karena teman-teman, aku pribadi sih terlalu banyak media sosial, kurang tahu budaya daerah ini tari Jaripah. Tapi teman-teman tari pasti paham ya? Paham. Kalau setahu Arin atau sepenguasanya Arin, ada berapa jenis tari yang Arin sudah kuasai? Nggak bisa dihitung. Wow, saking banyaknya. Iya. Itu masing-masing tari A sama tari B itu ada nggak kayak perbedaan yang signifikan atau hanya 1-2 gerak yang membedakan dengan tari satu dengan tari yang lain gitu? Ada. Dan berarti itu harus mengingat dong? Iya. Oh my god, nggak pernah ada kayak trouble atau kesalahan gitu ketika? Ya pernah juga trouble pas tampilnya juga pernah trouble juga. Terus itu gimana cara Airin atau teman-teman mengkondisikan untuk, kan nari itu cepet nih ya? Iya. Gerakan salah sedikit itu kelihatan banget. Iya pasti kan. Terus gimana cara mengikuti yang bener itu? Kayak dikasih gerakan lain supaya penonton tuh nggak lihat kalau itu salah gitu. Oh my god, gitu ya trik-triknya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat Gandrung Sewu atau lihat seni tari yang lain, kompetisi terkait tari bisa diamati kayak gitu. Tipsnya dari Airin, amati satu persatu orangnya.
Kalau yang ini cari ini kostum. Itu ada lagi. Nah, ini yang di Jember. di Genteng kemarin. Di Genteng. Terus Oke, ini tari apa? Rodat Siiran. Rodat Siiran. Iya. Itu gimana? Bisa nggak dijelasin dikit gitu? Tari Islami gitu. Oke, gitu. Jadi ada ya beda-beda tari apa misalnya tari nasional atau tari daerah sama tari Islami gitu. Iya, ada. Itu mengkombinasikan daerah dengan kan tari religius, tari Islam itu gimana sih? Kayak musiknya itu ada campuran hadrahnya. Oh juga. gitu. Tapi kan gestur geraknya tetap Tetap buatan sendiri kan? Iya. Oh gitu. Ini juara berapa ini? itu harapan 1. Oh my god, tapi bagus loh. Iya. Ini Kabupaten Mas. Kabupaten Jawa Timur. Oke. Terus kepoin banyak banget. Kalau ini ekstra ini ya? Ya itu ekstra kemarin penampilan apa itu kayak penampilan ekstra gitu. Terus Oke. ekstra tari menampilkan itu. Banyak teman-teman Semanggar yang ikut ekstra tari. Alhamdulillah banyak. Ini ada cowoknya juga. Iya. Ini jaranan atau gimana sih? Bukan ya? Dan itu Ini kostum. sebelang kan ada sebelahnya. Gak tahu. Tapi teman-teman sama DPP banyak yang gak tahu. Bisa dikipoin ya nanti di IG-nya Airin. Ini kostum sebelang. Enggak, itu kostum kayak divariasi sendiri. Oke, buat sendiri. Ya, Mas Lat. Ini tampil di Surabaya kemarin. Oh my god, banyak banget sih kamu keliling Nusantara lama-lama. Ini ngapain? Itu lomba juga. Lomba. Provinsi. Dan pialamu gede banget. Beneran ini kamu yang dapat? Iya. Oh my god, ini apa? Kategorinya apa atau Kategorinya umum gitu. untuk Ya, untuk tari apa gitu atau gimana? tarinya bebas itu. Tari bebas. Iya. Solo. Bergu juga. Iya. Oh my god, ini ya timnya ya. Iya. Wow. Luar biasa banget sih. Anak-anak tari ternyata punya banyak potensi yang bisa dikembangkan, mungkin termasuk Airin. Apa sih pesan atau mungkin nasihat buat teman-teman yang mungkin adik-adik yang baru masuk ke Semanggar atau ke sekolah gitu, untuk yang kalau memang suka nari atau ada keinginan gabung ke nari, ikut aja gitu. Yang membuat Airin untuk menyampaikan pesan untuk mereka apa? Kalau emang ada niatan ikut tari gitu, kayak pengen bisa nari, Oke. bisa apa gitu, boleh ikutan di ekstra sekolah, ekstra tari sekolah gitu, kayak biar mengembangkan apa ya, kayak mengembangkan Bakatnya ya. juga gitu. Kalau Airin selama ini berproses ikut lomba dan ikut event-event di Banyuwangi, ada nggak kayak momen dalam tanda kutip yang negatif atau kecelakaan atau terkilir gitu loh yang Alhamdulillah ada kemarin. Satu hari sebelum seleksi Gandrung Sewu itu kecelakaan, oh my god. jatuh dari motor. Terus besoknya seleksi Gandrung Sewu itu, padahal kondisi tetap ikut kondisi kakinya itu terkilir kan? sama luka-luka gitu. Kok tetap boleh? Orang tuanya tahu nggak itu? Tahu. Kok tetap, apa yang membuat seorang Airin aku harus tetap ikut gitu? Kayak ya orang tuanya kan juga tahu kalau saya itu suka ikut-ikut tari-tari gitu. Jadi kayak mau ngelarang itu berat gitu. Soalnya kan itu keinginan dia. Oke. Terus saya ikut. Sebenarnya kalau itu waspada, soalnya habis jatuh gitu. Ini gimana? Nggak nahan sakit? Kan? Ya nahan dikit. Demi ikut Gandrung Sewu itu. Iya. Oh my god. Luar biasa banget sih intinya, kalau bisa gara-gara satu tujuan, satu keinginan untuk bisa berpartisipasi apapun kendalanya, selama masih bisa berdiri tetap ikut ya. Iya. Luar biasa banget. Kalau Airin di kelas termasuk anak yang tanda kutip itu aktif juga nggak sih terkait mungkin pembelajaran? Kan sering ikut lomba, ini sering bolos nggak? Enggak. Termasuk aktif di kelas. Ya, alhamdulillah aktif. Kalau ngomongin prestasi, ada nggak mungkin di akademiknya gitu loh?
Maksud biasa aja atau biasa aja ya. Tapi kalau ngomongin seni luar biasa gitu. Karena setiap orang mempunyai karakter masing-masing, mempunyai potensi masing-masing, ya nggak apa-apa selama itu satu yang baik diterusin gitu Airin ya. Ada nggak kayak keinginan itu seorang Airin untuk mengkader adik-adiknya? Kan di Estra Tari di Semanggar kan juga ada pengurusannya gitu. Dan Airin sekarang kelas berapa tuh Airin? Kelas 2. Nah, kan jadi pengurus tuh, enggak? Pengurusnya tahun kemarin, kalau sekarang. Oh gitu. Kalau mengkader teman-teman ada nggak sih yang Mbak aku ajaran untuk Mbak aku ikut sampean gitu, soalnya sampean prestasinya udah banyak, ada nggak kayak gitu gitu? Ada juga, kayak kemarin teman saya ada yang juara juga, minta Mbak ajarin ini dong supaya bisa gitu. Terus alhamdulillah diajarin sama teman. Airin tuh kalau ngomongin seni termasuk yang seorang seniman itu biasanya dia berkreasi gitu. Artinya dia bisa menciptakan sesuatu yang baru atau emang lebih suka ke mempelajari yang sudah ada untuk diperdalam. Dalam terkait seni tari itu Airin pilih yang mana? Suka yang kayak bikin tarian lagi gitu. Buat ritual sendiri gitu, buat apa ya, konsep tari sendiri gitu ya. Kayak contohnya di Kultur FI Week tadi, itu gerakannya bikin sendiri. Dengan timnya? Iya. Itu butuh, lah kalau ngomongin gitu, itu butuh berapa lama sih Airin menyinkronkan, kemudian menemukan ide-ide gerakannya, itu butuh berapa lama? Sebenarnya itu lama dan itu kan waktunya mepet banget, itu sekitar 1 bulanan gitu. Oke. 1 bulanan, cuman beberapa pertemuan gitu. Kalau ngomongin gerak kayak gitu, kalau lagu kan mungkin liriknya ditulis kan bisa ya. Nah, kalau nari ini apa digambar geraknya? Atau gimana? Diinget-inget doang? Iya, diinget-inget doang. Terus kalau si A, si B lupa gitu, yang bener gini loh, enggak yang bener gini, enggak ada perdebatan kayak gitu atau gimana? Banyak sekali. Terus gimana? Lah aku nggak bisa bayangin ya, kalau tim kemudian gerakannya baru modifikasi sendiri, kemudian ada selisih paham, yang bener gerakannya gini, itu gimana cara ngatasinya? Kan juga ada penontonnya juga, terus penontonnya itu ada yang juga mau video gitu. Oh iya ya, dari video itu ya bisa jadi oh ya ini yang benar gitu. Jadi tidak ada batasan dalam mengeksplor terkait tari. Tidak ada. Oke. Kalau pengennya Airin nanti seperti apa terkait tari yang sekarang sudah Airin kuasai? Artinya banyaklah prestasi yang sudah Airin dapatkan. Kedepannya Airin pengennya gimana sih? Pengen jadi guru tari. Pengen jadi guru tari. Ya doain ya teman-teman semua, semoga Kak Airin bisa mewujudkan. Punya sanggar tari? Ya masih ikut. Masih ikut dulu aja ya. Iya. Tapi nanti tapi kalau yang di sekolah itu ada yang memang guru seni yang dia backgroundnya memang dari tari. Ada nggak yang dari sekolah sampean? Nggak ada. Nggak ada ya, memang mungkin ya di pendidikan seni. Tapi kalau yang seni tari sendiri itu sebenarnya ada. Sekolahnya gitu. Seni tarinya nggak ada, tapi kayak seni-seni yang lain juga. Oh gitu. Selain nari ada nggak yang Airin senengin terkait seni? Atau seni tari aja deh? Seni tari aja. Tari aja ya. Kalau di daerah luar Jawa Timur atau luar Banyuwangi, tari yang dikuasai ada nggak? Di luar Jawa Timur Remo itu. Remo. Iya. Itu tari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Itu kenapa seorang Airin mau mempelajari itu? Atau emang karena syarat dari lomba? Enggak, waktu kemarin itu kan ada sanggar tari melakukan observasi ke sanggar tari lain. Terus di sana itu diajarin tarian itu. Oh gitu. Aku dulu waktu kerja di Bali, itu teman-teman anak muda-muda dari SD sampai SMA itu di Banjar namanya. Di Banjar itu mereka setiap sore melakukan kegiatan latihan gitu. Entah itu sanggar atau tapi kok namanya di Bali itu Banjar, dan mereka semangat antusias buat latihan nari karena sering dipanggil atau disuruh tampil di event-event di hotel-hotel gitu, ketika ada tamu-tamu turis atau ada pejabat kayak gitu. Lah kalau sosok Airin di teman-teman di sanggar tarinya Airin itu sering nggak di booking istilahnya, disewa gitu untuk tampil di event-event? Alhamdulillah sering gitu banyaknya ya? Itu festivalnya. Oke. Ya,
terus disuruh menampilkan sesuatu, terus ya banyak sekali. Itu biasanya yang ditampilin tari apa? Artinya jenisnya yang tertentu atau yang dibawain asli dari buatan Sanggar? Kayak temanya festivalnya itu apa? Oh gitu, nyesuaiin ya? Iya, nyesuaiin. Oke, jadi emang harus prepare banyak gerak tari berarti ya? Tadi aku request ke sampean juga untuk bawain, ya meskipun nggak kostum semuanya, aku minta bawain beberapa alat yang kemarin dibawa saat Gandrung Sewu. Mana? Kita unboxing dikit dong. Aku juga mau penasaran sambil tunjukin. Ini apa sih namanya? Ini loh. Ini berat gak sih? Aku penasaran. Gak bisa ya. Ini topi ini apa namanya? Omprok. Omprok. Iya. Ini berat gak? Enggak, ringan itu. Oke. Soalnya ya unik aja. Ini khusus buat cewek ya? Iya. Yang ada juga yang cowok juga. Kan tarian gandrung nggak hanya ditampilkan oleh cewek toh. Loh, masa? Iya. Loh, tapi kemarin aku lihat kayaknya cewek semua toh. Iya, cewek semua, tapi kayak di tarian lain tuh gandrung ada. Oh, ya mungkin nanti teman-teman yang suka dengan tari bisa tanya-tanya ke Airin. Soalnya banyak banget ya jenis alirannya atau model. Tapi aku penasaran sama ini. Aku pikir berat apa enggak gitu. Oke. Karena yang dibawain adalah kipas dan sampur. Oh, ini tak kira selain. Aku katro banget sih. Dan sampur. Iya. Kalau ini kipas. Biasa kipas ya. Iya. Apakah harus 2? Kalau kemarin tuh 2, tergantung tariannya juga kak. Oke. Iya. Aku waktu di Bali juga sering amati sih teman-teman latihan di Sanggar di Banjar itu, Sanggar tari. Di Bali pun itu mereka juga pakai kipas. Ada kipasnya. Ada beberapa momen gerakan itu yang larinya pakai kipas. Apakah ini sesuatu yang wajib artinya menjadi alat dalam nari? Enggak juga, tergantung tariannya juga itu. Oh gitu. Iya. Jadi emang, tapi setiap daerah punya ciri khas masing-masing terkait kipas. Ini nggak besar, gimana? Enggak. Emang gedenya segini ya? Sorry, nutup layar ya. Ini gimana cara makainya? Cara megangnya gimana nih? Gimana coba ajarin dong. Sedikit ajar deh. Oh my god. Greg gini ya? Iya. Ada nggak teknik khusus buat buka kipas, tutup kipas gitu? Ada. Coba ngajarin. Teman-teman mungkin coba DPP penasaran, termasuk aku sih penasaran. Kan kalau yang kiri itu kan susah ya. Banyak yang susah kan, kalau kanan kan biasa gitu. Kalau kiri kan ya. Oke. Kalau yang nggak bisa kan susah, cuman segini. Ada yang segini. Jadi kayak susah langsung tutup. Banget deh. Next terakhir ini apa tadi? Selendang, sampur. Iya. Ini memang khas Banyuwangi. Iya. Boleh nggak tak pakai? Boleh. Kan penasaran, Miss. Kamu di belakang layar kayak gitu sih. Ini makanya emang gini. Sorry. Gimana? Jadi ini instrumennya nari, teman-teman. Aku juga sering lihat setiap nari pasti ada unsur selendangnya, entah itu di sini, entah itu diikat. Emang kayak gitu? Iya. Ada nggak filosofisnya atau kenapa harus seperti itu gitu loh? Kenapa nggak langsung gini aja tanpa ini gitu? Kayak kurang wah gitu kak. Oke. Dibiasain pakai selendang gitu. Gitu ya. Terkait warna nggak ada ini, nggak ada apa namanya? Ini warna bebas dong, artinya. Bebas. Atau gandrung ciri khasnya memang merah? Iya, ciri khasnya merah, tapi juga ada hijau, kuning. Oh gitu. Oke. Jadi itu teman-teman sobat DPP obrolan saya bersama Miss Airin, Kak Airin, terkait banyak ya cerita-cerita terkait seni. Karena ini memang podcast tapi yang dibahas adalah sesuatu yang bergerak aktif akhirnya agak karuan nanti ya hasil videonya. Tapi intinya teman-teman apapun yang teman-teman pengen kembangkan, apalagi khusus terkait seni, ternyata banyak banget ya event-event yang bisa menampung keahlian teman-teman terkait seni ya. Dan akhirnya sudah membuktikan lomba tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi udah pernah dicoba dan alhamdulillah hasilnya ada memuaskan. Ini sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Airin.
dari PSC Course dan podcast Suara DBP mohon diterima ya Airin. Oke. Itu teman-teman obrolan saya bersama Kak Airin peserta Gandrung Sewu yang kemarin acaranya sukses banget sih aku menurutnya karena banyak pejabat, banyak turis yang hadir di Banyuwangi. Ini menjadi bagian dari promosi Banyuwangi terkait destinasi wisata. Buat teman-teman yang lain yang pengen mengembangkan seni tari, jangan lupa ayo belajar terus karena mumpung masih muda, nggak ada alasan buat nggak belajar gitu ya. Jangan lupa like, subscribe konten podcast Suara DBP kali ini. See you next time. Bye bye.